Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq dari Prodi Teknik Informatika 02, NIM saya 0110223298. Oke, pertemuan 14 kali ini saya akan menjelaskan tulisan karya ilmiah yang saya buat dari tugas 9 sampai tugas sekarang yang bertema perkembangan revolusi industri dan dampaknya. Oke, mulai presentasi. Nah, di sini latar belakang. Revolusi industri telah mengubah paradigma sosial, ekonomi, dan teknologi sepanjang sejarah manusia. Sejak munculnya revolusi industri, pertama pada abad ke-18 hingga transformasi yang sedang berlangsung dalam revolusi industri 4.0, perubahan tersebut terus mempengaruhi cara bekerja, hidup, dan berinteraksi. Pemilihan topik ini berasal dari kebutuhan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana perkembangan revolusi industri telah membentuk dunia modern dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan dan batasannya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perubahan struktural ekonomi yang diakibatkan oleh perkembangan revolusi industri. Dan yang kedua itu batasan. Batasan penelitian ini akan membatasi analisis pada dua aspek utama. Yang pertama fokus pada evolusi revolusi industri yang sudut pandang teknologi dan ekonomi. Dan yang kedua, menggali dampaknya pada struktur sosial dan kehidupan manusia. Batasan lainnya termasuk penggunaan data historis dan kontemporer serta penekanan pada analisis kualitatif dan kuantitatif dalam melihat efek revolusi industri pada berbagai kehidupan. Adapun metodologi penelitian, yang pertama tahapan penelitian yaitu mengidentifikasi tujuan penelitian, kedua desain rencana penelitian, yang ketiga langkah 3 pengumpulan informasi awal, dan 4 langkah 4 perencanaan metode pengumpulan data. Adapun metode yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama metode survei, metode wawancara, analisis dokumentasi. Adapun yang ketiga metode analisis atau pengolahan data. Yang pertama analisis kualitatif, dan yang kedua analisis kuantitatif, dan yang ketiga integrasi data. Analisis dan pembahasan. Yang pertama, ruang lingkup dan pertanyaan penelitian. Dalam menetapkan ruang lingkup studi, telah diidentifikasi rentang waktu, geografis, dan elemen kunci terkait revolusi industri yang akan menjadi fokus utama analisis. Dan yang kedua, analisis di tinjauan konseptual revolusi industri. Melalui tinjauan konseptual, dikaji perubahan mendasar yang terjadi dari revolusi industri pertama hingga fase-fase terbaru seperti revolusi industri 4.0, dipaparkan perkembangan teknologi, pergeseran ekonomi, dan transformasi sosial terkait dengan setiap. Analisis dan pembahasannya. Yang ketiga, dampak revolusi industri di berbagai sektor. Analisis dampak teknologi dan inovasi terhadap ekonomi global serta perubahan dalam cara bisnis dijalankan, termasuk pengaruhnya terhadap produktivitas. Yang keempat, studi kasus. Implementasi revolusi industri dalam konteks tertentu. Studi kasus tentang bagaimana suatu perusahaan mengadopsi teknologi dalam proses produksi, dampaknya terhadap efisiensi dan produktivitas, serta perubahan dalam struktur pekerjaan. Yang kelima, analisis terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Evaluasi dampak positif dan negatif dari revolusi industri, termasuk perubahan sosial, pengurangan atau peningkatan lapangan pekerjaan, dan kesetaraan yang mungkin muncul. Yang keenam, kesimpulan analisis. Ringkasan hasil analisis yang mencakup temuan utama terkait dengan perkembangan revolusi industri dan dampaknya. Lalu yang ini, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tujuan telah tercapai dengan menjelaskan secara rinci perkembangan revolusi industri dan dampaknya pada berbagai aspek masyarakat dan ekonomi. Dengan menganalisis data secara komprehensif, tujuan utama penelitian untuk memahami dampak revolusi industri telah terpenuhi. Saran, untuk penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk melakukan studi yang lebih mendalam dampak psikologis dari transformasi teknologi para individu. Penelitian tentang strategis adaptasi komunitas terhadap perubahan struktural dalam lingkungan kerja, serta pengembangan model kebijakan yang dapat meminimalkan ketimpangan sosial yang mungkin akibat revolusi industri. Dan itu saja yang saya jelaskan dari tugas 14.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.